Sumber dari segala keluhan Mbak itu karena Mbak khawatir penyakitnya fatal. Takut hidupnya berakhir tragedi. Seperti itu. Jadi ketika Mbak berapa 6 bulan yang lalu ngalamin nyeri di dada di sini, Mbak sudah menancapkan logika jangkar atau bias jangkar. Jadi karena Mbak takut kena kanker payudara. Jadi badan Mbak itu udah menancapkan, melemparkan jangkar dari kapal Mbak itu ke dasar laut. Kemanapun Mbak bergerak akan berputar-putar karena terikat pada jangkar tadi Mbak. Ya karena apa? Karena logikanya sudah terbalik, Mbak. Mbak tuh udah saya kasih tahu. Periksa sendiri payudara. Dari bawah ke atas ada benjolan enggak? Dari samping ke tengah ada benjolan enggak? Dari tengah ke samping. Kemudian dari atas ke bawah. Nah kalau nggak ada benjolan, ya berarti Mbak nggak perlu mikir kemana-mana. Nggak perlu nyari pemeriksaan penunjang yang lain-lain. Lah, karena nanti terbalik-balik semua atau Mbak nyari kelenjar di sini. Lah, misalnya kanker loh ya. Kalau kanker itu sumbernya di sini, Mbak. Kemudian berlanjut ke kelenjar limfe atau kelenjar getah bening di sini. Jadi ini tuh ibunya, di sini itu anaknya, ini induknya, ini anaknya. Lah kalau di sini nggak ada, kok anaknya atau mau dicari induknya ya itu kebalik logika berpikir yang kebalik, Mbak. Apalagi Mbak di sini juga nggak ada. Lah cuma nyeri dada di sini. Lah nyeri di dada di sini tuh nyeri otot dada. Nyeri otot dada itu yang menyebabkan Mbak bernapas agak rasa sesek, ya kan? Terus kemudian Mbak bergerak agak nggak nyaman sedikit. Nah Mbak tuh butuhnya istirahat, tidur 7-8 jam, ngurangin gerakan tangan kiri, terus kemudian minum obat pereda nyeri, pelemas otot, itu. Nah kok Mbak sampai ke CT scan, MRI, ya kan didapatin keterangan itu begitu banyaknya. Misalnya, kalau kelenjar limfe, apa namanya limfadenopati itu ya akan ada di tubuh kita. Tapi limfadenopati itu bisa jadi hanya limfadenitis tuh Mbak ya. Karena di sepanjang tubuh kita itu ada kelenjar limfe mengiringi sistem pembuluh darah kita. Terutama paling banyak di lipatan. Ya entah lipatan paha, lipatan ketiak, lipatan leher. Nah, ketika Mbak diperiksa dalam kondisi mungkin sedang ada peradangan, 1-2 kelenjar limfe agak bengkak itu hal yang wajar. Bukan berarti kok penyakitnya mengarah ke situ. Takutnya udah ada penyebaran di sini sih lah, orang induknya aja nggak ada kok. Jadi karena Mbak saking keponya, saking keingintahuannya tentang penyakit karena ada tanda tanya besar penyakit berbahaya di dalam pikiran Mbak. Mbak itu akhirnya menapaki tangga yang tidak tepat. Tangga yang tepat itu kalau Mbak memang pengen penasaran tuh ya mamografi, ronsen payudara atau USG payudara. Lah Mbak langsung loncat ke CT scan sama MRI. Ya didapatin keterangan yang banyak dan itu 1-2 agak ada mungkin tidak seperti normal itu wajar gitu loh. Jadi udah Mbak tuh harus lepasin jangkar yang Mbak tancepin itu. Ketika Mbak udah melakukan pemeriksaan nggak ada, ya sudah. Karena kalau Mbak masih berpikir ke situ ya Mbak susah tidur, Mbak fisiknya jadi merasa lunglai, badan rasa pegel-pegel karena kurang tidurnya, kemudian pinggangnya jadi kaku. Jadi akan kemana-mana, Mbak jadi pola makan nggak teratur, pola tidur nggak teratur, akhirnya malah jadilah sakit yang lain-lain. Udah kurangi, kemudian banyakin aktivitas menyenangkan. Jangan udah 6 bulan ini berkutat mencari gejala kanker payudara. Lah orang benjolannya aja nggak ada kok. Malah nyarinya kemana-mana. Itu kan salah arah, tersesat jalan itu namanya. Ya.